Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Imam Awaludin SCME selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Moneter 2. Di sini, kami dari kelompok satu akan menyampaikan presentasi terkait tugas yang Bapak berikan, yaitu analisis terkait suatu kasus atau krisis, di mana di sini kami memilih kasus Bank Senturi dan bagaimana dampaknya yang akan dijelaskan melalui kurva IS, MP, dan AD. Sebelum masuk ke penyampaian materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Tolong di next. Nah, jadi pertama-tama ada saya sendiri yaitu Yusuf dengan NPM akhir 088. Kemudian ada teman saya Yulizar Baika Putri dengan NPM 024. Lalu ada Anissa Hayu dengan NPM 034 dan Putri Nur Khalifah dengan NPM 049. Next. Nah, selanjutnya sebagai pembukaan di sini saya akan menjelaskan secara singkat terkait bagaimana terjadinya kasus krisis Bank Senturi ini. Jadi, Bank Senturi sendiri adalah sebuah bank yang resmi berdiri pada tahun 2004 di bulan Desember setelah menggabungkan tiga bank kecil yaitu Bank CIC, Bank Piko, dan Bank Dampak melalui akuisisi yang dilakukan oleh Cengkara Capital Ltd di Kepulauan Bahama. Bank Senturi ini sendiri dalam operasionalnya disebabkan oleh struktur kepemilikannya yang cukup rumit ya dan kurangnya transparansi pada kegiatannya. Ini menyebabkan manajemen pada Bank Senturi itu menempatkan dana nasabah yang senilai lebih dari 203,4 juta dolar masuk pada surat berharga falas yang bermasalah yang selanjutnya digolongkan sebagai macet. Nah, selain itu bahkan terungkap bahwa ada penjualan reksadana fiktif senilai sekitar 2,8 triliun yang merugikan para nasabah. Yang hal ini menyebabkan rasio kecukupan modal atau CAR Bank Senturi ini sempat anjlok hingga negatif 3,53% itu loh pada akhir Oktober 2008. Nah, ini terjadi sebelum krisis subprime AS yang benar-benar meledak. Lalu, menjelang akhir kuartal ketiga pada 2008, guncangan krisis subprime mortgage di AS sendiri itu membuat investor asing menjadi takut gitu loh dan akhirnya melakukan penarikan dana besar-besaran dan dari perbankan Indonesia termasuk pada Bank Senturi juga. Nah, hal ini tuh bisa menyebabkan terjadinya masalah di mana likuiditas domestik itu menjadi kian menipis. Kondisi ini pun memukul permintaan agregat di mana konsumsi rumah tangga dan investasi swastanya menjadi turun tajam. Yang kalau kita jabarkan dalam model ISMP ini akan tercermin itu sebagai pergeseran kurva IS ke kiri, yang berarti ini menurunkan output pada setiap tingkat suku bunga realnya. Lalu untuk mencegah kepanikan ini sendiri ya dan mencegah terjadinya efek domino dari masalah ini, pada 2008 November itu Bank Senturi sendiri mengajukan fasilitas pinjaman jangka pendek atau FPJP sebesar 1 triliun lebih kepada Bank Indonesia yang akhirnya membuat bank ini itu masuk dalam pengawasan khusus itu loh sejak awal November 2008. Meskipun demikian, karena adanya masalah likuiditas yang terus tertekan tersebut, akhirnya pada pertengahan November itu Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK menyetujui untuk melakukan bailout kepada Bank Senturi ini senilai 6,7 triliun dan akhirnya lembaga penjamin simpanan atau LPS pun mengambil alih sebagian besar dari Bank Senturi ini sebagai langkah terakhir untuk menahan gelombang kepanikan yang terjadi dalam sistem perbankan nasional. Untuk selanjutnya, untuk menjelaskan terkait dampaknya atau efek yang akan diakibatkan oleh kasus krisis Bank Senturi ini, penjelasan secara detail dan mendalamnya ini akan disampaikan oleh rekan-rekan saya dengan menggunakan analisis kurva IS, MP, dan AD. Kepada rekan saya, Yuli, dipersilakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang krisis Senturi dalam kurva IS. Ini ada bagan terkait krisis Bank Senturi. Pertama itu ada kolapsnya Bank Senturi. Itu Bank Senturi mengalami keterpurukan akibat kombinasi mismanagement, aset bermasalah, serta eksposur terhadap krisis keuangan global pada tahun 2008. Publik mulai kehilangan kepercayaannya terhadap stabilitas si Bank Senturi ini tadi.
Lalu setelah Bank Senturi kolaps, ini terjadi bank run, penarikan dana massal. Setelah isu negatif beredar, nasabah itu berbondong-bondong menarik dana simpanan mereka karena takut bank akan bangkrut. Ini menyebabkan aliran dana itu keluar secara besar-besaran. Dalam situasi seperti ini, walaupun bank sebenarnya punya aset, mereka itu tidak cukup liquid untuk memenuhi permintaan penarikan secara cepat. Lalu yang ketiga itu ada likuiditas bank menepis, di mana penarikan massal menyebabkan cadangan kas Bank Senturi itu semakin menipis. Bank mengalami kekurangan likuiditas dan kesulitan memenuhi kewajiban kepada nasabah. Lalu yang terakhir itu ada dampak kepada bank lain, antisipasi menahan pinjaman, di mana bank-bank lain itu melihat risiko ini dan menjadi sangat berhati-hati. Mereka itu mulai menahan pemberian kredit dan mengeras standar pinjaman untuk menjaga cadangan likuiditas masing-masing. Akibatnya apa? Terjadinya pengetatan likuiditas di seluruh sistem perbankan, memperburuk pelemahan ekonomi. Selanjutnya ada kurva IS. Di sini kurva IS atau investment saving ini merupakan hubungan negatif antara suku bunga real dan agregat output agregat. Di mana dalam kasus krisis Bank Senturi tahun 2008 ini terjadi penurunan kepercayaan di sektor keuangan menyebabkan permintaan investasi turun secara drastis. Konsumsi juga menurun karena masyarakat panik dan lebih memilih menabung atau menahan pengeluarannya. Ini ditunjukkan di titik A1 di mana situasi ini sebelum krisis suku bunga realnya itu berada di 8% dengan outputnya itu berada di 6,0 ribu triliun. Lalu di titik A2 ini saat terjadi krisis, suku bunganya itu naik sebesar 9,5%, tetapi output agregatnya itu turun menjadi 5,4 triliun. Artinya tekanan likuiditas itu membuat suku bunga real itu naik walaupun ekonominya justru melambat. Jadi krisis memperlihatkan adanya pergeseran sepanjang kurva IS ini dari A1 ke A2 karena permintaan agregatnya melemah akibat krisis perbankan. Lalu yang kedua itu bisa kita lihat eh, kurva AD dan krisis Bank Senturi, di mana krisis menyebabkan penurunan output real tanpa langsung menurunkan inflasi, menggambarkan situasi itu stagflasi ringan. Kurva AD ini menggambarkan hubungan antara tingkat inflasi dan eh, eh, harga output. Permintaan agregatnya itu turun menyebabkan AD ini bergeser ke AD1 dari AD2 ke AD1. Inflasinya ini yang awalnya itu 11,06% itu di titik A1. Outputnya itu berada di 6,0 ribu triliun. Lalu setelah krisis, A2-nya ini turun jadi ke 5,4 triliun. Inflasinya ini tetap tinggi, sementara outputnya ini rendah atau stagnasi ekonomi. Ini yang dijelaskan di A2. Pergeseran AD ini, penurunan investasi dan konsumsi menyebabkan agregat output turun, sementara itu inflasi tetap tinggi karena ekspektasi inflasi yang sudah terbentuk dan belum langsung menyesuaikan. Jadi krisis menyebabkan penurunan output real tanpa langsung menurunkan inflasi, menggambarkan situasi stagflasi ringan. Selanjutnya, akibat krisis di Bank Senturi itu yang pertama itu ada kredit perbankan menyusut, di mana bank itu menjadi ketat menyalurkan kredit, mengurangi jumlah pinjaman ke masyarakat. Bank Senturi itu mengalami keterpurukan akibat kombinasi mismanagement itu tadi. Lalu yang kedua itu ada investasi bisnis terhambat. Dengan sulitnya akses kredit, banyak perusahaan tidak bisa membiayai ekspansi atau operasionalnya, sehingga investasi produktif itu menurun. Lalu ada PHK dan pengangguran naik.
Untuk terkait PHK ini bisa dijelaskan nanti oleh rekan saya. Karena investasinya itu dan operasional itu terhambat, perusahaan itu merespon dengan mengurangi biaya termasuk melakukan PHK atau pemutusan hubungan kerja besar-besaran. Lalu yang terakhir itu ada konsumsi rumah tangga turun. Krisis di sektor keuangan akhirnya itu merambat ke sektor real, bisnis dan rumah tangga, menyebabkan resesi ekonomi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Anissa. Baik, materi selanjutnya yaitu terkait kurva MP atau monetary policy, di mana kurva ini tuh menunjukkan kurva kebijakan moneter yang menunjukkan bagaimana kebijakan moneter ini yang diukur dengan tingkat suku bunga real bereaksi terhadap tingkat inflasi. Pada kasus Bank Senturi pada tahun 2008, kebijakan moneter ini tuh diperketat sehingga menggeser kurva MP ke atas. Oke, slide berikutnya. Di sini terdapat gambar mengenai kurva MP di mana pada awal tahun 2008 sebelum terjadinya krisis Bank Senturi ini, Bank Indonesia itu menetapkan suku bunga real itu sebesar 8%. Tingkat suku bunga real ini kemudian pada awal tahun, sekitar bulan November 2008, pada saat terjadinya krisis, Bank Senturi menunjukkan bahwa Bank Indonesia itu mulai meningkatkan tingkat suku bunganya menjadi 9,5%. Hal ini tuh merupakan langkah dari Bank Indonesia sendiri untuk memperketat kebijakan moneter yang membuat kurva MP itu bergerak yang awalnya berada di garis biru yaitu MP1 dengan suku bunga real sebesar 8%, kemudian meningkat menjadi bergeser ke atas menjadi garis merah yaitu MP2 di mana tingkat suku bunga realnya itu sebesar 9,5%. Hal ini tuh merupakan langkah Bank Indonesia untuk memperketat kebijakan moneter yang membuat kurva tadi bergeser, yaitu dengan tingkat inflasinya sama yaitu sebesar 11,06% seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Kemudian slide berikutnya terkait bagaimana sih respon Bank Indonesia terkait krisis Bank Senturi ini. Yang pertama, Bank Indonesia itu menetapkan stabilisasi sistem keuangan melalui krisis Bank Senturi ini kan menimbulkan kekhawatiran menyebabkan efek domino untuk sektor perbankan yang ada di Indonesia. Pada saat itu kan di tahun 2008 eh, posisi keuangan global pun sedang terjadi krisis yang menyebabkan jika BI tidak bertindak cepat, tidak membantu Bank Senturi yang pada saat itu hampir bangkrut, maka efeknya itu bisa menyebar ke bank-bank lainnya dan memperburuk ekonomi yang terjadi di Indonesia. Kemudian yang kedua itu terdapat kebijakan moneter diperketat. Di sini pada saat krisis terjadi, BI itu langsung mengambil kebijakan dengan menaikkan tingkat suku bunga dengan inflasi yang cukup tinggi. Untuk apa? Yaitu agar para investor yang ada di Indonesia ini tidak pergi keluar yang disebabkan oleh ketika mereka tahu di keuangan global sedang terjadi krisis, bahkan di Indonesia pun terjadi krisis, maka tingkat kepercayaan dari para investor ini dapat menurun yang menyebabkan mereka tuh akan pergi lebih memilih ke negara-negara yang sekiranya bakal lebih menjamin mereka ketika mereka investor di negara tersebut. Jadi langkah Bank Indonesia untuk melakukan bailout terhadap Bank Senturi ini merupakan langkah yang tepat agar untuk mengembalikan tingkat kepercayaan para investor untuk berinvestasi di Indonesia. Kemudian suku bunga real ini dinaikkan, yaitu tadi untuk meningkatkan kepercayaan investor agar tidak hilang. Dan para investor ini agar lebih tertarik untuk berinvestasi di Indonesia. Namun justru ketika tingkat suku bunga itu dinaikkan, hal itu tuh akan berpengaruh kepada konsumsi dan output pada masyarakat yang menurun. Berikutnya tentang tenaga kerja akan dijelaskan oleh rekan saya yang terakhir.
Baik, terima kasih. Jadi materi selanjutnya yaitu mengenai pasar tenaga kerja, yang dimana ini adalah tempat bertemunya perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja dengan individu yang menawarkan tenaga dan keahliannya untuk bekerja. Nah, dalam pasar ini, perusahaan itu bertindak sebagai pihak yang meminta tenaga kerja, sementara individu menawarkan kemampuan kerja mereka. Adapun faktor yang mempengaruhi permintaan tenaga kerja itu yang pertama, ada permintaan barang dan jasa. Semakin banyak orang yang membeli produk atau layanan, maka semakin banyak karyawan yang dibutuhkan. Lalu ada faktor lainnya yaitu akses modal ataupun pinjaman. Nah, jika perusahaan bisa meminjam uang lebih banyak, mereka dapat meningkatkan produksinya, yang berarti mereka tuh membutuhkan lebih banyak tenaga kerja. Next. Kemudian di sini ada alur berpikirnya. Yang pertama itu ketika kondisi output sedang tinggi, di mana perekonomian tumbuh tinggi dan output tinggi, maka akan menyebabkan perusahaan itu butuh lebih banyak pekerja dan menyebabkan tingkat pengangguran akan semakin rendah. Nah, kondisi yang kedua itu ketika output sedang rendah, di mana perekonomian sedang lesu dan output menurun, maka perusahaan akan mengurangi karyawan, dan dari sinilah tingkat pengangguran itu akan meningkat. Kemudian selanjutnya, Kemudian selanjutnya itu dalam kasus Bank Senturi. Nah, jika Bank Senturi ini dibiarkan bangkrut, maka banyak perusahaan yang akan kehilangan akses ke pinjaman. Nah, akibatnya jika tanpa modal, perusahaan itu kesulitan untuk berproduksi. Nah, banyak perusahaan yang terpaksa untuk melakukan PHK massal yang bisa menyebabkan pengangguran itu meningkat drastis dan perekonomian akan semakin lesu. Next. Nah, untuk mencegah krisis ini, pemerintah itu melakukan bailout terhadap Bank Senturi. Bailout sendiri itu pemberian dana talangan atau bantuan kepada bank yang terancam bangkrut. Nah, dengan bailout ini, Bank Senturi diharapkan tetap bisa beroperasi dan terus memberikan pinjaman kepada perusahaan. Kemudian, perusahaan akan mendapatkan modal untuk memproduksi barang dan jasa, lalu PHK dapat diminimalkan karena perusahaan membutuhkan tenaga kerja yang akhirnya dapat melindungi pasar tenaga kerja. Bailout dalam Bank Senturi ini memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi karena dapat menstabilkan kurva IS dengan memastikan perusahaan itu bisa mengakses kredit, permintaan, dan investasi tidak menurun tajam. Kemudian kurva MP juga bisa tetap efektif karena Bank Indonesia bisa tetap menurunkan suku bunga dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang terakhir, pada pasar tenaga kerja, itu dapat terlindungi, karena perusahaan bisa bertahan dan tidak perlu melakukan PHK besar-besaran, yang berarti pengangguran tidak melonjak. Eh, Baik, jadi kesimpulan terkait analisis pada krisis Bank Senturi pada presentasi kali ini adalah krisis Bank Senturi yang terjadi pada tahun 2008 menyebabkan terjadinya penurunan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan yang hal ini tuh dapat mendorong turunnya permintaan agregat dan menggeser kurva YS ke kiri. Oleh karenanya, untuk menjaga stabilitas rupiah dan tetap mengendalikan tingkat inflasi, Bank Indonesia pun melakukan pengetatan kebijakan moneter dengan menaikkan suku bunga real sehingga kurva MP akan bergeser ke atas yang akibatnya pertumbuhan pun menjadi melambat dan tingkat pengangguran pun menjadi meningkat akibat melemahnya permintaan terhadap tenaga kerja. Sekian presentasi dari kami kelompok satu. Apabila ada salah dalam kata maupun penyampaian materi, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.